Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska, NIM 206222101 dengan jurusan akuntansi. Saya dari kampus Universitas Pejuang Republik Indonesia. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul investasi dan pasar modal. Yang pertama itu pengertian investasi. Investasi sendiri itu adalah aktivitas menetapkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan permodalan atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurang waktu tertentu. Yang kedua itu adalah jenis investasi. Banyak sekali jenis investasi yang ada saat ini. Di antaranya adalah yang pertama, investasi properti, yang kedua, investasi emas, yang ketiga, investasi saham, yang keempat, investasi reksadana, yang kelima, investasi valuta asing, yang keenam, investasi obligasi, yang ketujuh, investasi syariah, yang kedelapan, investasi cerito curiki, yang kesembilan itu investasi deposit. Yang ketiga, tujuan investasi. Berikut beberapa tujuan penting dari investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan penghasilan tetap. Yang kedua, untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang. Yang ketiga, berguna untuk mengembangkan usaha. Yang keempat, mendapatkan jaminan dalam bisnis. Dan yang terakhir itu membentuk dan mengontrol dana suatu untuk kepentingan khusus, contohnya seperti kepentingan sosial, kepentingan eksploitasi, dan lain-lain. Yang keempat itu jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Yang pertama itu investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang kemungkinan kamu untuk mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung kamu konversikan dengan uang atau jual. Namun perlu diingat bahwa investasi jangka pendek ini memberikan return yang lebih kecil sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu dekat. Contohnya itu dari investasi jangka pendek adalah obligasi jangka pendek, pasar saham, sertifikat deposito. Yang kedua itu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Kamu dapat menikmati hasil investasi ini dalam 5 tahun, belasan tahun, hingga puluhan tahun yang akan datang. Return yang dihasilkan oleh investasi jangka panjang tentu juga lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek. Investasi jenis ini cocok bagi kamu untuk membutuhkan tabungan untuk keperluan di masa depan seperti biaya pendidikan, dana kebutuhan, nikah, dana pensiun, dan lain sebagainya. Contoh dari investasi jangka panjang adalah investasi saham dan investasi emas. Yang kelima itu pasar modal. Pasar modal adalah secara umum adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menjadi penghubung antara investor dengan perusahaan atau antara investor dengan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi dan saham. Dari sisi investor, pasar modal menyediakan alternatif investasi selain alternatif investasi yang ada seperti menabung di bank, membeli emas, tanah, dan properti. Yang keenam, lembaga penunjang pasar modal. Dalam pasar modal ada 4 lembaga yang membantu proses transaksi agar semakin lancar dan aman. Ini dia 4 lembaga tersebut. Yang pertama, kustodian merupakan bank yang menjadi tempat penyimpanan sementara modal dan hasil investasi para investor di pasar modal. Yang kedua, wali amanat. Wali amanat punya fungsi yang sama seperti bank kustodian, tapi wali amanat biasanya hanya fokus pada pengelolaan utang. Yang ketiga,
Biro Administrasi Efek. Sama seperti namanya, biro ini melaksanakan fungsi administrasi pada efek yang mencakup pencatatan efek dan pembagian dari imbal hasil efek pada investor. Yang keempat, pemeringkat efek. Di pasar modal, para emiten diberikan peringkat sesuai dengan risiko utang yang dimilikinya. Dengan begini, investor pun jadi tahu risiko dari emiten dan efeknya. Yang ketujuh, pelaku pasar modal. Di dalam sebuah pasar biasanya ada penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran transaksi. Begitu juga di pasar modal, ada pihak-pihak yang melakukan transaksi tapi istilahnya memang berbeda. Ini dia para pelaku transaksi pasar modal. Yang pertama, investor. Pembeli di pasar modal disebut sebagai investor. Mereka yang mencari efek dan surat berharga lainnya untuk dibeli. Sebelum melakukan pembelian, tentu investor akan melakukan analisis dulu untuk memilih yang tepat sesuai dengan kualitas dan modal yang dimilikinya. Yang kedua, emiten. Sosok penjual di pasar modal disebut sebagai emiten. Tujuan emiten adalah mencari dana segar dari para investor. Penerimaan dana ini sangat dinanti karena akan digunakan untuk mengembangkan usaha. Namun untuk memasuki pasar modal, perusahaan yang ingin menjadi emiten harus melewati syarat dan prosedur tertentu yang sesuai ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Yang kedelapan itu, fungsi pasar modal terbagi menjadi 4. Yang pertama itu, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Dan yang terakhir itu pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dari investasi dan pasar modal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.